Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tematik kelas 6, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Kemudian untuk kalian setelah nanti menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat mengerjakan latihan soalnya pada situs ini ya, yaitu www.mariadi.com. Bagaimanakah materinya dan latihan soalnya? Tonton video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi tematik kelas 6 tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, untuk muatan terpadu PPKN dan juga SPDP. Pembelajaran kedua, dengan mempelajari materi ini nanti diharapkan kalian dapat menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan sila kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, nanti diharapkan kalian dapat menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang keempat, dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam, atau adonan plastisin, siswa mampu membuat model patung. Sebelum kita mulai belajar, marilah berdoa dulu ya. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu masyarakat banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan berambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan juga Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Pada tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahunnya. Apabila bilangan 160.800.000 ditulis pada tabel nilai tempat, di manakah angka 1 dan 6 ditempatkan? Selain bawang merah, nanas banyak tumbuh di Asia Tenggara. Saat ini nanas banyak diproduksi dalam bentuk kalengan maupun dalam bentuk kemasan lainnya. Nah, coba mari kita simak nanas ya. Nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Selain buahnya enak dimakan, nanas diyakini mengandung vitamin, protein, dan mineral yang sangat penting bagi tubuh. Di Asia Tenggara, nanas banyak ditanam di Filipina, Thailand, dan Indonesia. Berpenduduk sekitar 555 juta, Asia Tenggara menjadi penghasil nanas tertinggi di dunia. Di Kecamatan Sungai Apit, Siak, Indonesia, produksi nanas mencapai 21.600.000 buah per tahunnya. Seorang petani di daerah ini bisa berpenghasilan 34 juta sampai 42.500.000 per tahun. Penghasilan mereka setiap bulannya adalah berarti sekitar 2.830.000 sampai 3.540.000. Nah, sekarang catatlah bilangan-bilangan yang ada pada informasi di atas tadi ya. Kemudian bersama teman pilihlah 3 bilangan sampai kepada teman bilangan tersebut terkait nilai tempatnya dengan cara sebanyak-banyaknya. Apakah ada perbedaan penyampaian bilangan tersebut? Nah, sekarang terkait dengan pembacaan angka. Pembacaan angka selalu dimulai pada posisi karakter angka terbesar ya. Bilangan yang memiliki 2 karakter angka terbesar adalah puluhan. Bilangan yang memiliki 3 karakter angka terbesarnya adalah ratusan. Bilangan yang memiliki 4 karakter angka terbesarnya adalah ribuan dan seterusnya. Nah, coba perhatikan penggunaan tanda pisah angka. Tanda pisah angka digunakan untuk bilangan lebih dari 999. Tanda tersebut digunakan untuk memisahkan setiap 3 digit angka dari sebelah kanan urutan angka.
Tanda pemisah angka memisahkan kelompok angka ribuan, jutaan, dan lain sebagainya. Di Indonesia, tanda pemisah angka yang digunakan adalah tanda titik. Nah, misalkan seperti yang ada pada gambar ini. 1.432.321 itu dibaca 1.432.321. Angka-angka jika dikelompokkan berdasarkan batas tanda pemisah maka akan memiliki kelompok angka-angka berikut ya. Kelompok angka dasar memiliki 3 angka paling kanan. Kelompok angka ribuan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah ribuan. Kelompok angka jutaan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah jutaan. Coba sekarang pahami kelima sila Pancasila berikut. Nah, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kamu bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila ke-1 itu adalah yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu yang pertama persamaan derajat, yang kedua menghargai hak asasi manusia, yang ketiga solidaritas antar sesama manusia, yang keempat perdamaian. Coba sekarang kalian amati gambar berikut ini. Selanjutnya diskusikanlah mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar itu tadi ya. Kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila kedua Pancasila. Tulislah nomor gambar pada tabel tadi dengan pengelompokan. Jelaskan jawabanmu pada buku siswa yang kamu miliki, kemudian laporkan kepada gurumu ya. Sekarang ayo berkreasi. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunganya. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu, salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka. Namun kali ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam. Adalah gambar orang yang sedang membuat patung. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktekkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Kamu telah mengamati ya berbagai jenis patung Nusantara dari tanah liat. Sekarang kamu akan membuat patung dari tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan budaya daerahmu. Coba kamu perhatikan proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun diukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir ini sebaiknya menggunakan tanah liat plastis ya. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan juga jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitar tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah berikut ini ya. Ini adalah cara membuat adonan plastisin. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, kemudian 1,5 cangkir air hangat, kemudian pewarna makanan. Untuk cara membuatnya, 1. Campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah ya. Kemudian yang kedua, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Kemudian yang ketiga, gulung dan remas-remas adonan sehingga bercampur dengan sempurna.
Yang keempat, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Ambillah adonan plastisinmu yang sudah tersedia. Kamu dapat mencoba berbagai bentuk dengan menggunakan tangan liat atau lilin malam. Biasakanlah tanganmu untuk membentuk desain yang kamu harapkan ya. Cobalah beberapa bentuk dengan menggunakan bahan yang sama. Selanjutnya, kumpulkan hasil pekerjaanmu kepada gurumu masing-masing, dan juga berdasarkan video pelajaran ini, maka mintalah tugas kepada gurumu ya, untuk mempermudah kamu dalam mempelajari materi tema ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.